Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan aku di malam minggu ini. Aku mau cerita lagi. Kali ini tuh ceritanya tuh pesugihan mulu ya. Ada lagi nih yang kirim cerita ke kita tentang pesugihan guys. Tapi dia minta disamarin namanya, dia nggak mau disebutin katanya karena ini kan keluarganya sendiri ya, dan dia sendiri pun takut gitu. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita kali ini tuh tentang pesugihan kain kafan. Baru denger kan ya ada, tapi ternyata emang ada gitu. Jadi dia tuh mau menceritakan tentang bapak dan ibunya. Langsung aja kita ke ceritanya. Cerita kali ini dikirim oleh Mbak Nanda, seorang perempuan cantik, dan juga dia seorang mahasiswi ya. Rumahnya di Jakarta, di salah satu perumahan yang sangat besar. Dia juga punya mobil tuh katanya lebih dari 3 guys. Gila, tajir melintir kan. Oke, langsung aja. Jadi ceritanya tuh bermula tuh ketika Mbak Nanda ini mau pulang ke rumahnya. Jadi biasanya nih Mbak Nanda ini tinggalnya sama kakaknya guys. Dia tuh nggak tinggal di rumahnya karena dia kuliah itu lebih dekat dari tempat kakaknya. 2 kakaknya dia emang udah menikah, jadi dia tuh nggak pernah tinggal sama ibunya gitu. Pikiran dia itu karena jarak dari kampus menuju rumah kakaknya itu lebih dekat gitu kan. Nah, pas dia mau nginep di rumah ibunya ini, istilahnya ibunya juga jarang di rumah ya, namanya juga seorang pengusaha. Dia tuh punya sebuah peternakan kambing, juga peternakan sapi yang letaknya tuh enggak di Jakarta tapi di Pulau Jawa, itu di Jawa lah pokoknya ya. Nah, di sana tuh ada Bibi Asri tuh yang biasa ngurus-ngurus rumah gitu. Kemudian si Mbak Nanda ini pengen nginep nih di rumahnya sendiri gitu kan. Terus Bi Asri bilang, "Non, kalau mau nginep di sini tapi Non tuh katanya kalau ada suara-suara tuh jangan ini ya, jangan keluar dari kamar gitu." Terus si Nanda mau dalam hati gini, ya apa sih si Bibi ini yang ngatur-ngatur gitu kan. Istilahnya kan dia kan majikannya gitu guys, tapi si Bibi tuh yang udah nasehatin kayak gitu. Karena waktu itu bapak dan ibunya itu sedang pergi ke peternakan yang ada di Jawa gitu kan, lagi ngecek katanya, bilangnya ngecek peternakan. Oke lah ya, si Nanda ya udah, dia punya kamar juga kan, ini namanya rumahnya sendiri gitu kan. Ya udah, dia di dalam kamarnya. Nah, menjelang jam 2 pagi si Nanda tuh kan orangnya nggak susah tidur katanya, dia tuh nggak bisa tidur kalau malam. Dia tuh pengen ngemil nih ceritanya. Dia menuju ke dapurnya kan ada di bawah, lantai bawah, dia kamarnya di lantai 2. Dia menuju tuh di bawah tangga, itu ada kayak di bawah tangga tuh kayak ada ruangan gitu guys. Ya, biasanya kalau di rumah-rumah orang kaya gitu di bawah tangga tuh kayak ada tempat untuk apa ya, kayak ruangan untuk tempat-tempat yang nggak kepake lah ya, kayak kempel apa gitu biasanya taruh situ lah ya, gudang gitu kan. Tapi di situ enggak guys. Dan di situ katanya ada ruangan yang menurut Mbak Nanda itu nggak boleh sama sekali dibuka, kecuali yang buka tuh ayah dan ibunya dia gitu. Begitu juga sama Bi Asri. Kalau Bi Asri tuh biasanya disuruh, kalau disuruh dia buka, tapi Mbak Nanda kan nggak boleh gitu kan. Oke, dia turun tuh lewatin tangga itu menuju ke dapur. Nah, pas dia ke dapur lagi masak-masak Indomie, biasa lah ya guys, namanya anak ya, dia senangnya masak-masak Indomie kan, masak-masak Indomie gitu. Tiba-tiba tuh dia tuh kaget, ada yang manggil-manggil namanya, Nanda itu guys. Terus dia yang siapa ya, dikirain dia Bi Asri kan. Iya Bi, dia gitu sambil nyari keberadaan Bi Asri tuh nggak ada sebenarnya. Mana Bi Asri, kata kok tadi ada suara manggil gue. Gila, merinding kan dia tuh, langsung buru-buru tuh nyelesain masakannya, langsung kabur dia ke atas kucuk-kucuk. Nah, pas dia menuju ke atas tangga, ke atas kan tangganya tuh agak belok gini, jadi nggak kelihatan kan puncak atasnya. Pas dia ngeliat ke atas tuh saya ada pocong gitu yang mukanya tuh tengkorak. Kata dia itu dia lagi mie kan, Indomie gitu kan, sambil buru-buru ke atas. Nah, pas di depan dia tuh katanya pocongnya mukanya tuh tengkorak gitu. Nah, dia kaget dong, tuh mie lagi dipegang tuh cekumprang, udah pecah lah ya. Nah, tiba-tiba dia teriak juga kan di situ. Nabi Asri langsung dari atas tuh langsung
menuju ke tangga ngeliat dia, terus dia bilang, Bibi tadi dia kan teriak sambil merem, jadi dia nggak ngeliat tuh ada Bi Asri. Terus ada apa biasanya ngomong gitu kan, terus dia buka mata, terus dia ngeliat Bi Asri, Bi tadi aku lihat ada pocong. Biasanya nggak mungkin, nggak ada lah di sini, masa rumah sendiri ada pocong, kata Bi Asri gitu. Lagian rumah itu memang ditempatin dia tuh dari dia kecil, dan dia nggak pernah ngeliat aneh-aneh gitu. Bi Asri udahlah, katanya nggak mungkin ada, udah non ayo gitu. Akhirnya sih dia, gimana udah biarin nanti yang beresin. Nah akhirnya dia nggak jadi makan Indomie tuh guys. Akhirnya dia masuk kamarnya. Nah nyampe di kamarnya, aduh gimana sih, kata dia Bi Asri. Dia akhirnya besok paginya ketemu kan bapak ibunya, kemudian pulang, terus ngomong, ngapain kamu nginep di sini gitu, kamu lebih baik ke rumah kakakmu aja gitu kan. Tapi ya namanya dia pengen pulang, ya kangen kali mamanya. Dibilang, udah lama mau nginep 2 hari ini, jangan 2 hari deh, sehari aja udah langsung pulang aja gitu, kayak disuruh-suruh pulang gitu mamanya. Dia nggak mau, tetap tuh dia mau nginep. Nah di hari kedua ini mamahnya kan udah ada di rumah tuh sama papahnya. Nah si Nanda ini emang iseng gitu kan, malam-malam tuh dia tuh selalu ada aja, kata dia pikiran dia gini, gue nggak takut orang rumah gue sendiri gitu kan, dari kecil emang dia di situ, jadi dia ngerasa nggak mungkin lah gitu ada setan di situ gitu kan. Dia turun ke bawah tuh, biasa tuh mau masak-masak Indomie gitu kan guys. Nah pas dia mau masak-masak Indomie, lagi mau biasa kalau malam gitu iseng gitu dia tuh di ruangan yang di bawah tangga itu tuh bunyi tuh ada yang ngetok tok tok 3 kali. Si Nanda yang bangun-bangun, suara apa tuh gitu, dia dengerin aja. Sebenarnya ada yang memanggil namanya dari dalam ruangan itu ya, Nanda gitu. Terus dia yang disamperin sama dia gitu, dia tuh nggak yakin, nggak mungkin lah rumah gue ada hantu gitu pikiran dia. Samperin guys. Nah terus sama dia itu dibuka pintunya, dia masuk tuh ke ruangan itu. Emang pintu itu nggak ada kuncinya, nggak dikunci, tapi emang dipesenin aja dari dia kecil sampai dia segede gitu. Ibunya selalu ngomong jangan pernah masuk ke ruangan itu. Dia masuk guys, tahu nggak pemandangan yang dia lihat tuh, dia tuh bener-bener kaget banget, karena itu bentuknya tuh kayak lemari gitu, yang ada gantung-gantungannya. Tahu kan gantungan baju-baju digantungin, tapi bukan baju yang digantungin, di situ adalah kain kafan gitu. Yang kain kafannya juga bukan kain kafan yang bersih ya, tapi yang penuh tanah gitu, yang bekas, kayak bekas lah gimana sih. Terus di tengah-tengah tuh ada meja. Nah di dalam mejanya itu ada jantung kayak sapi gitu sama kambing kali ya, kecil sama gede kata dia. Udah dia kabur kan, teriak-teriak gitu kabur. Wah kabur dia, bapak ibunya juga langsung bilang, kaget gitu kan pas tahu kalau si Nanda mau buka pintu. Terus bapak ibunya bilang, kamu dibilang udah pulang aja kamu ke rumah kakak gitu. Nanda ini kenapa, ini apaan, kamu gak usah ikut campur, pokoknya kamu tuh bisa kuliah gitu kan, bisa makan enak, itu semuanya kan dari orang tua, kamu tuh diem aja, digituin si Nanda. Tapi si Nanda ini merasa kesel gitu kan, jelasin ini apa. Akhirnya bapaknya bilang, ini tuh hasil papa mama tuh semedi selama ini, ya Allah bersemedi guys, semedi gitu katanya selama ini tuh yang mendapatkan kayak gini lah istilahnya. Nah ini membuat kita tuh menjadi kaya gitu katanya, bahkan peternakan kita yang tadinya kecil tuh bisa menjadi besar tuh karena hal ini. Jadi itu bapak ibunya itu suka pergi ke Jawa gitu ya untuk semedi. Nah sedangkan yang kain kafan itu semuanya kain kafan yang diambil dari mayat asli guys, itu katanya sih. Dan mayatnya itu gak sembarang mayat kata dia, tapi mayat yang meninggal di hari Selasa itu yang diambil kain kafannya katanya. Yang ngambil juga bukan dia, maksudnya dia nyuruh orang gitu, tapi itu harus ditaruh di dalam rumah dia gitu persyaratannya. Lah si Nanda kan jadi ngerasa gimana gitu kan, akhirnya dia kabur ke rumah kakaknya, cerita sama kakaknya. Ternyata kakaknya tuh udah pada tahu, makanya kakaknya tuh nggak mau tinggal di rumah maknya dan nggak mau nerima sepeser pun uang dari orang tuanya. Pantesan kakaknya tuh pada milih ngontrak gitu loh, padahal bapak ibunya tuh tajir melintir, tapi mereka tuh memilih untuk keluar dari rumah dan ngontrak sendiri ya, karena mereka nggak mau gitu makan duit haram katanya. Itu guys ceritanya, dan sampai sekarang pun orang tuanya Mbak Nanda ini masih melakukan hal itu ya. Gitulah, semoga aja kita doain ya, semoga pada sadar. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.